Apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan keseharian Anda. Kembali lagi di News TV bersama saya, Arfa Afifah, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, yang akan menyajikan learning journal pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dalam program yang membahas studi pembelajaran pada pertemuan kedua bersama dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Learning Journal kini hadir dalam mengupas fakta pembelajaran agar pemirsa dapat memahami arah serta tujuan dari mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, pada pertemuan kedua ini, para mahasiswa diberikan evaluasi terkait learning journal pada minggu kemarin. Beliau menegaskan bahwa dalam pembuatan learning journal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni teknik pembawaan atau suara, editing, pesan yang disampaikan, atau maksud berita. Sebelum masuk ke materi, beliau menunjuk 5 orang untuk simulasi kegiatan reportase, di mana hal tersebut menjadi gambaran mahasiswa untuk melaksanakan tugas kelompok pada pertemuan berikutnya. Tak hanya itu, mahasiswa juga diberikan materi yang dapat menunjang proses pembuatan kegiatan reportase. Maka dari itu, mari kita simak laporan pembelajaran bersama-sama yang sudah dikemas semenarik mungkin. Sebagai materi pengantar, mahasiswa diberikan pertanyaan apa itu berita. Berita merupakan sebuah laporan cerita dari suatu kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Lalu ada jenis-jenis berita, yaitu straight news, in-depth news, feature news, serta soft news, yang dimana berita tersebut harus mencakup nilai-nilai berita, yaitu magnitude, proximity, aktual, impact, usefulness, human interest, konflik, surprising, stakes, dan information. Adapun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan berita, yakni aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Tak hanya itu, bentuk berita juga beragam, mulai dari media cetak berupa koran atau majalah, media cyber berupa sosial media yang meliputi Instagram, TikTok, dan lainnya, dan media elektronik berupa televisi maupun radio. Dalam pembuatan berita harus mencakup isu yang merupakan suatu masalah belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Selain isu, pembuatan berita juga harus mencakup fakta yang merupakan suatu hasil pengamatan yang objektif, real, nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dalam pembuatan berita, wawancara merupakan hal yang penting untuk mengetahui fakta dan kronologi suatu peristiwa. Wawancara terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, serta wawancara bebas. Dalam penyampaian sebuah live berita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni lafal, volume, tempo dan jeda, serta intonasi. Tak hanya itu, mahasiswa juga mempelajari apa itu reportase. Reportase merupakan pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, yang kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk jadi. Jadi reportase, pelaporan, serta pemberitaan merupakan unsur yang berkaitan erat dalam sebuah kasus atau peristiwa yang terjadi. Dalam proses pembuatan reportase terdapat tahapan sebelum menjadi sebuah berita, yakni praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Demikian rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dalam News TV. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru di pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya Arfa Afifah, pamit undur diri.
Sampai jumpa di laporan berikutnya. Terus ikuti perkembangan kami. Sampai jumpa dan selamat menjalankan aktivitas Anda.